Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Irfan Septian Nugraha, NIM 2019 008391, akan menjelaskan tentang tugas UAS dari mata kuliah Destructive Management yang berjudul Perubahan Pembangunan Jalan Tol di Indonesia. Nah, sejarah jalan tol di Indonesia itu dimulai pada tahun 1978 dengan dioperasikannya jalan tol Jagorawi dengan panjang 59 km termasuk jalan akses yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Pembangunan jalan tol yang dimulai tahun 1978 ini dilakukan oleh pemerintah dengan dana dari anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri yang diserahkan kepada PT Jasa Marga Persero sebagai penyertaan modal. Selanjutnya, PT Jasa Marga ditugasi oleh pemerintah untuk membangun jalan tol dengan tanah yang dibiayai oleh pemerintah. Kemudian proses pembangunan jalan tol kembali memasuki fase percepatan mulai tahun 2005. Pada 28 Juni 2005 dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol sebagai regulator jalan tol di Indonesia. Penerusan terhadap 19 proyek jalan tol yang pembangunannya ditunda pada tahun 1997 kembali dilakukan, di mana yang akan datang pemerintah akan mendanai pembangunan jalan tol dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pembiayaan penuh oleh swasta, program kerja sama swasta publik atau public-private partnership, serta pembiayaan pembangunan oleh pemerintah dengan operasi pemeliharaan oleh swasta. Nah, kemudian dampak positif dari pembangunan jalan tol itu meliputi: yang pertama, pembangunan jalan tol akan berpengaruh pada perkembangan wilayah dan peningkatan ekonomi. 2. Meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang. 3. Pengguna jalan tol akan mendapatkan keuntungan berupa penghematan biaya operasi kendaraan atau BOK dan waktu dibanding apabila melewati jalan non-tol. Yang keempat, badan usaha mendapatkan pengembalian investasi melalui pendapatan tol yang tergantung pada kepastian tarif tol. Adapun dampak negatif dari pembangunan jalan tol yaitu: yang pertama, mengganggu stabilitas lingkungan sekitar. 2. Timbulnya polusi udara serta polusi suara dari mesin alat-alat berat karena proyek tersebut dikerjakan siang dan malam tanpa henti. 3. Terganggunya kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang lahannya dipakai buat pembangunan. 4. Pendapatan petani menurun karena lahan pertanian berkurang. Kemudian ini perubahan yang terjadi ketika pembangunan jalan tol. Nah, pada era Jokowi ini gencar-gencarnya pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah jalan tol atau jalan bebas hambatan. Jalan tol ini salah satu tolak ukur sejauh mana kemajuan ekonomi di sebuah bangsa, makro dan mikro. Di sisi lain, pembangunan jalan tol adalah upaya pemerintah sebagai perwujudan dalam mobilitas akses masyarakat, baik dari segi ekonomi dan sosial dengan lebih efisien. Jalan tol merupakan proyek yang ditunggu-tunggu untuk mengurangi kemacetan dan menjadi suatu investasi sumber dana bagi negara. Namun, pembangunan infrastruktur jalan tol ini mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan dari satu peruntukan ke peruntukan lainnya. Di antara perubahan tersebut adalah terjadinya penurunan luas lahan persawahan atau lahan lainnya akibat terkonversi ke pengguna lain. Kemudian ini daftar pusaka yang saya ambil dari beberapa artikel berita. Sekian penjelasan perubahan pembangunan jalan tol di Indonesia dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.